Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang keliling kampung, khususnya di kampung Lunjuk Irang, lagi belusukan silaturahmi ke warga. Tidak lain, ini sebagai salah satu tradisi kita muslim. Selepas sholat id atau lebaran, kita sering bercengkrama atau saling meminta maaf kepada saudara-saudara. Nah, kali ini saya keliling kampung dan kebetulan ada beberapa rekan saya, yaitu di samping saya, dan ternyata banyak kisah yang bisa diambil manfaat dan hikmahnya buat dulur-dulur ngebajigur dimanapun Anda berada. Oke, kita tanya-tanya. Kang, namanya siapa? Teddy Rian. Teddy Rian. Sekarang aktivitas sehari-hari itu di mana dan apa yang bisa dikerjakan untuk sehari-hari? Untuk sekarang ya di rumah, paling di depan di sini main game paling. Main game. Ya. Nggak bisa keluar, ada alasannya kenapa? Ya alasannya sakit. Oh, sakit. Menurut dokter itu apa sakitnya? Katanya tumor di kaki. Oh, tumor di kaki. Oke, dulur-dulur ngebajigur, ternyata Kang Teddy ini dikasih cobaan dari Allah Ta'ala, yaitu diberi sakit, yaitu tumor kaki sebelah sini katanya. Itu sebabnya itu mulanya itu dari mana? Dan dulunya itu main pas malam minggu jatuh tabrakan. Udah tabrakan tuh sembuh. Pas udah sembuh itu ya sama teman tuh kan di perusahaan ada futsal gitu, kena futsal gitu. Kalau itu tabrakan tabrakan. Oh, tabrakan heula, kaki benang kaki kena. Oh, terus futsal. Terus kena pas kena itu si kaki itu kegores tulangnya. Kegores. Waktu tabrakan. Waktu tabrakan gores, cuman sembuh, udah diurut itu ini sembuh. Main futsal. Main futsal pas pulang kerja itu. Boleh dibuka nggak? Boleh sok. Oke, dulur-dulur ngebajigur, kita lihat seperti apa kondisi tumor kaki. Allah, astagfirullahaladzim, masya Allah. Buruknya, masya Allah. Jadi terkena infeksi. Allahu Akbar. Di sini. Oh, awal nama. Iya doang. Allahu Akbar. Tapi ente baunya. Kami ayah nanah iya. Ya nanah biasa lah nanah. Tapi ente bau sampai ke beberapa meter gitu kan? Allahu Akbar. Itu darah. Kalau darah keluar tuh banyak darah dari. Lamun keluarna eta kumaha eta? Ketika biasanya sering apa kumaha keluar darahna? Enggak sering. Cuman waktu tertentu. Misalkan kalau lagi ke air ada gitu. Karena tekanan. Ya, tekanan. Ya, darah dari urat-urat ini. Darah kotor. Pas sudah keluar darah ya ringan, langsung ringan. Oke, udah ke rumah sakit berapa kali itu? Dulu 2 kali ke rumah sakit, cuman nggak jadinya itu ya tahu sendirilah faktor ekonomi mungkin. Ya dulu pertama dibawa sama manajer kan di perusahaan. Itu kisaran itu berapa biaya itu berapa? Ya biaya operasi aja. Biaya operasi. Udah dikalkulasikan belum? Belum. Sekitar berapa puluh juta atau berapa ratus juta? 10 mah adalah 10 juta. Ya. Oh, jadi dulur-dulur ngebajigur
kisaran biaya untuk operasi ini sekitar 10 juta, belum pemulihan ya. Iya, belum pemulihan, belum obat. Ini. Terus kata dokter ada enggak salah satu solusinya yaitu harus diamputasi? Iya, ada. Kata dokter itu gimana? Pertama itu ditakutin. Katanya, wah ini mah harus diamputasi. Dulu waktu belum segini, waktu sedikit, masih sedikit. Katanya kalau ini bisa nyebar kemana-mana, bisa diamputasi. Cuman ini enggak, cuman di sini doang, cuman di lutut doang. Terus Kang Teddy sendiri mau nggak diamputasi? Ya ridho lah, kalau jalannya dari Allah itu. Kalau udah jalannya ya. Allahu Akbar. Terus untuk keluarga sendiri ada yang ridho atau ada juga yang menolak? Pasti ngikutin saya. Gitu. Tapi selama ada kemungkinan tidak diamputasi, kenapa tidak ya? Ya kenapa tidak gitu, bisa sembuh. Jadi nggak kebayang ketika kaki dipotong dulur-dulur. Ya mudah-mudahan ada solusinya ya. Iya. buat kita semua, khususnya buat Kang Teddy. Juga minta doanya dari dulur-dulur ngebajigur semua dimanapun untuk kesehatan Kang Teddy. Mudah-mudahan ini sebagai bahan inspirasi juga, motivasi juga buat kita, khususnya yang katakan yang sehat walafiat. Nah, untuk sehari-hari katanya Kang Teddy kan ada sedikit bisa game. Itu ya. Aktivitas juga, sebagai aktivitas. Iya. Paling record kalau lagi gak ada kerjaan itu nge-record, main game sama temen. Paling itu aja. Ya. Nah, terus pernah enggak menghasilkan uang dari internet atau dari apapun media sosial? Pernah enggak? Iya, alhamdulillahnya dari aplikasi Semul ya. Oh, Semul. Nyanyi waktu zamannya Semul itu kemarin ya 2018 kalau nggak salah. Nyanyi ada yang event itu ikut. Taunya menadak juara 1. Weh, hebat. Juara 1 hadiahnya sabaraha? Kalau kemarin tuh 1 juta. Oh, lumayan ya? Iya, 1 juta. 1 juta. Itu 1 juta terus ditransfer pakai rekening ya. Pakai rekening siapa? Rekening itu tuh nebeng. Oke. Oh, ternyata dulur-dulur ngebajigur, ternyata Kang Teddy juga punya skill, punya keahlian dari seni suara. Kita tes dulu apakah layak enggak Kang Teddy juara 1. Kita tes dulu. Biasanya suka nyanyi apa? Naf paling. Naf, oke. Kayak sekali-sekali nggak gitar bisa? Bisa. Kenapa Ntar aja tuh pas ada gitar. Kalau nyanyi nggak ada gitar oke. Kang Teddy kenapa tidak tuh punya channel di YouTube? Nanti kita bikin ya. Oke lah. Kita bikin bareng. Kang Teddy punya channel, terus silakan pakai game atau musik juga, pakai akustik itu bisa, lumayan mantep. Insya Allah mudah-mudahan saya dikasih rezeki untuk memfasilitasi beliau. Mohon doanya. Lumayan modalnya gitar, terus sound card ya, sound card, terus kamera pakai HP oke bisa lah. Oke, mudah-mudahan doana we lah tisadayana. Oke. Nah, orang tes heula suarana si kumaha nya. Naf. Judulnya naon? Akhirnya kenanglah aku cie. Jadi hitung-hitung nostalgia ya. Kenanglah aku buat seseorang atau siapapun yang sedang galau bisa mendengarkan suara yang kita dengarkan dulu. Oke, so. Mungkin suatu saat nanti kau temukan bahagia meski tak bersamaku. Bila nanti kau tak kembali, kenanglah aku sepanjang hidupmu. Wis mantap, bikin merinding tahu. Vibranya ada,
suaranya lumayan kan. Saya itu sering juga dipercaya jadi juri, jadi sedikit tahu bagaimana kualitas suara seseorang, meskipun suara saya sendiri itu nggak jelek-jelek amat gitu ya. Nah dulu ngebajigur, inilah Kang Teddy yang saat ini dikasih musibah oleh Allah Ta'ala dengan tumor kaki, dan ternyata dari kekurangannya yang sedang sakit ini banyak sekali kelebihan yang bisa kita ambil manfaatnya, hikmahnya, dan juga sebagai inspirasi juga motivasi buat saya pribadi khususnya. Dan ternyata ini bisa digali. Nanti insya Allah kedepannya kita gali, kita buat juga channel baru, konten-konten yang positif yang bisa mengisi hari-hari Kang Teddy sendiri. Setiap harinya bagaimana, kehidupannya seperti apa, kita korek-korek juga. Nah Kang Teddy itu putra keberapa? Putra ke-1. Hah? Putra ke-1? Iya, ke-1. Pang Agengna? Iya. Di si emak teh? Bukan ya di mama ya mak. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Oke. Iya teh incuna mak saha masukanahnya. Masukanahnya mak. Oke, dulu ngebajigur Kang Teddy ini ternyata saya dapat informasi adalah dulunya juga seorang anak yatim. Jadi ya, benar tak? Anak yatim dulu ditinggalkan ayah umur seberapa? 4 tahun. Udah kelas 2 SD. Wis. Kelas 2 SD. 2 SD. 7 tahun. Kelas 7 tahun, kelas 2 SD-an. Terus si mama di mana? Langsung ke Bandung nikah lagi. Nikah lagi. Pokoknya mah diasuhna enggak sih ku si emak. Oke, si emak jasa nu manggede-gedena. Oke, siap mak. Kita bangkit, kita akan memberikan yang terbaik buat emak, khususnya ingin membahagiakan dengan semampunya, insya Allah. Dan pasti yakin tuh, Insya Allah. yakin itu, insya Allah yakin. Kalau itu rezekinya, insya Allah yakin, saya yakinnya. Nah ternyata Kang Teddy ini adalah seorang anak yatim, dulunya ditinggalkan ayah umur 7 tahun kelas 2 SD. Nah sekarang beliau juga pernah menikah dan mungkin udah nikahnya. Iya. Terus pirak. Udah pirak. Pisah. Sebabnya Sebenarnya sakit. Ya ini. Iya. Karena sebabnya sakit beliau akhirnya pirak, akhirnya cerai gitu. Kasihan gitu enggak. Iya betul. Untuk ngasih nafkah ya. Iya. Tapi alhamdulillah ini yang saya pelajari dan saya dapat hikmah yang sangat luar biasa ketika seseorang yang katakan ditempa musibah dengan kesakitan yang cukup parah, mempunyai jiwa, mempunyai mental yang sangat kuat untuk menjadi seseorang yang tidak lemah. Dan inilah kita bisa belajar banyak dari seorang Kang Teddy. Mudah-mudahan ada jalan yang baik, ada jalan yang positif untuk khususnya untuk kesembuhan beliau. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nanti insya Allah saya belusukan lagi, kita main-main lagi ke rumahnya Kang Teddy. Gimana aktivitas sehari-harinya, pokoknya aktivitas sehari-hari poy. Ya demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.